bekerja pakai protokol yang benar, pakai masker, siapin kalau mau cuci tangan nggak usah hand sanitizer, sekarang sabun kecil aja, sabun cair, gitu ya. sabun kecil, olesi sedikit kasih air kembali. Mereka sudah pakai selengkap itu, apalagi masyarakat Yang nggak makan. kalau saya sendiri bilang gini, terlepas itu benar konspirasi atau enggak, tapi COVID itu nyata. Iya, COVID iya. itu adalah, kalau ada orang bilang COVID Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Nah, kali ini kita berada di segmen yang kedatangan bintang tamu spesial banget, karena Mas ini adalah tenaga medis ya, tenaga medis langsung yang menangani COVID-19. Dan buat teman-teman kalian semua yang ingin berbagi cerita apapun itu yang menurut kalian itu ingin kita share di RTV, kalian langsung aja kirim email kami di deskripsi, nanti kita akan sediakan di bawah. Dan kali ini kita akan berbagi cerita gitu ya dengan seseorang yang spesial untuk kali ini. Kita blurkan ya, kita samarkan dulu. Kita manggil Mas Bro, selamat datang di RTV studio kita kali ini. Kita bakal bahas lebih panjang langsung ke yang Ya, benar banget. Apalagi di masa-masa kayak gini sekarang ya, pandemi sudah hampir ada di seluruh Indonesia ya, udah masuk di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi perhatian banget ya sekarang, apalagi juga kita akan menghadapi masa-masa new normal yang entah sih itu akan terjadi atau gimana ya nggak sih? Nah, kita langsung tanya dengan orang yang lebih ahlinya gitu ya, bisa dikatakan lebih ahli karena terjun langsung dengan COVID-nya. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sampai Baik, hari ya. ini masih baik-baik saja, dan semoga seterusnya. Nah, mungkin buat sobat RTV masih bingung gimana sih cerita awalnya bisa langsung terjun ke tenaga medis, dari awalnya seperti gimana sih awalnya? Kalau awalnya emang kuliahnya memang ngambil ke bagian kesehatan, bagian kedokteran. Lalu habis itu dari kuliah lulus langsung masuk ke rumah sakit. Jadi setelah sampai sekarang ya terus aja di rumah sakit ini. Perasaan waktu itu gimana? Memang suka atau dipilihkan oleh keluarga atau kayak gimana? Enggak sih, memang suka. Jadi waktu itu ceritanya dari SMA kelas 1 itu seneng sama astronomi. Oh. Hobi astronomi sampai ikut olimpiade gitu. Kelas 2 seneng sama robotik. Sampai ikut ya lomba robotika di ITS. Nah, kelas 3 itu seneng sama kedokteran waktu itu. Kedokteran, dan senengnya itu lucunya berawal dari komik. Jadi ada komik namanya God Hand Teru kalau nggak salah. Itu sama tim Medical Dragon itu bacanya suka. Padahal itu kan isinya ada kayak bedah jantung, darah-darah gitu. Terus ada filmnya juga gitu dapatnya. Ya udah, hanya kesenangan aja sampai sekarang. Menjadi suatu cerita yang berbeda ketika adanya pandemi gitu ya masuk di Indonesia, yang mungkin untuk tenaga medis yang kesehariannya biasanya hanya menangani pasien yang sakitnya biasa, dan sekarang harus menangani suatu pasien yang Pasien yang berhubungan dengan virus ya, virus COVID-19 itu kayak gimana? rasanya waktu itu. Sebenarnya begitu awal muncul sih ya, awal pertama di Wuhan kan, di Indonesia waktu itu masih belum terlalu booming, belum terlalu heboh. Jadi kami tetap kerjanya seperti biasa. Lambat laun data pasien sudah mulai banyak dan sudah mulai nyebar kemana-mana. Akhirnya diputuskan semua pasien dianggap sama sekarang. Jadi kami sebagai tenaga medis akhirnya mau nggak mau bekerja tetap harus pakai APD. Walaupun nggak se ekstrim yang di ruangan isolasi yang pakai hazmat dan lain-lain, cuman tetap sama sih kurang lebih. Jadi kalau kami tuh pakainya namanya gaun. Gaun tuh biasanya kalau tahu gaun operasi atau kami pakai alat. Kalau saya pakainya gaun agak plastik sih, jadi bisa dicuci ulang itu. Terus pakai maskernya lapis 2. Jadi masker biasa sama masker N95. Terus pakai namanya nurse cap, penutup kepala. Handscoon itu biasanya lapis 2. Terus sepatu boots, sama pakai face shield. Face shield itu ada yang face shield cuman sekedar dari Mika, atau juga ada yang dari pakai kayak helm proyek itu, terus dikasih kaca depannya. Ya mau nggak mau seperti itu, dan itu semua pasien sekarang yang kami kerjakan harus mau nggak mau pakai kayak gitu, karena kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang positif atau mungkin yang normal. Mau nggak mau ya tetap
Karena ada beberapa cerita yang di rumah sakit banyak pasien tidak jujur. Iya. Iya, Itu. karena takut mungkin atau kayak gimana ya mungkin ya. Iya, bisa jadi. Jadi soalnya gini kan, dulu stigma masyarakat kan COVID itu kayak sebuah aib. Iya benar. Iya. Jadi kan kalau ketahuan kan seakan-akan akan dijauhi, dikucilkan gitu. Padahal kan sebenarnya tidak harus seperti itu COVID itu. Dianggap penyakit aja gitu, nggak usah bagi yang penderitanya dianggap suatu yang aib, yang jelek, yang buruk, nggak harus seperti itu. Iya. Berarti kamu nih Mas Bro ya, ketika ada kondisi seperti ini, berarti kan kamu otomatis terjun langsung untuk menangani pasien COVID-19 kan? Semua keluargamu setuju? Waktu itu. Mau nggak mau. Mau nggak mau? Karena sebenarnya ya itu kerjaan biasa, cuman lebih pelindungnya lebih diperketat lagi. Pelindungan juga ini juga untuk membantu masyarakat juga ya. Iya, ya sudah masuk sumpah profesi sih, mau menolong masyarakat bagi kondisi bagaimanapun. Bener nggak sih yang katanya kalau tenaga medis menggunakan APD lengkap itu nggak makan beberapa jam kayak gitu-gitu? Iya, betul. Jadi itu yang terjadi di teman-teman kami yang di ruang isolasi. Jadi saat mereka bertugas di ruang isolasi, mereka benar-benar tidak makan, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa ya, bahkan kalau ada muka gatel itu nggak bisa digaruk kan. Itu yang sesimpel itu padahal ya, yang memang harus. Dan satu hal lagi, tenaga medis yang menggunakan APD itu pun tidak menjamin 100% aman, karena kita udah lihat banyak kasus lah tenaga medis yang meninggal Iya. gara-gara positif COVID. Padahal kembali mereka sudah pakai selengkap itu, apalagi masyarakat. Masyarakat yang nggak makan apa ya nggak sih? Oke nih Mas Bro, menurut kamu ya sebagai tenaga medis yang terjun dengan pasien yang dengan COVID-19 ini, melihat di kota kita ini kan masyarakat masih belum Kesadarannya masih minim. Kira-kira seperti apa ini bahayanya? Sekarang ini sudah seperti gimana kondisinya? Gimana sih gitu? Maksudnya kita kan sebagai masyarakat biasa mungkin hanya menganggap oh COVID, oh orang-orang yang kayak gini aja deh yang kena. Nah sebenarnya kenyataannya di lapangan di kesehatannya sendiri itu seperti apa sih? Jadi gini, kalau melihat realita ya, kan sebenarnya COVID itu kan jelas tidak terlihat. Ya. Tidak ada yang tahu siapa yang kena, siapa yang bawa. Nah, COVID itu dia bisa hinggap atau ada di dalam tubuh seseorang, tapi orang itu tidak sakit, tidak ada gejala. Itu yang kita sebut namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, OTG itu dia dia nggak apa-apa. Nah, tapi saat dia kontak dengan orang yang punya komorbid atau punya penyakit bawaan, misal yang sepuh atau punya penyakit diabetes atau jantung atau penyakit lainnya, COVID itu artinya menyebar ke orang punya komorbid itu. Orang punya komorbid itu, dia yang sudah punya penyakit bawaannya itu akan semakin berbahaya. Jadi sebenarnya gini, makanya kan tidak sama yang saya tahu ya, pasien yang meninggal itu tidak ada yang murni COVID, pasti ada pembawanya. Nah, kenapa pembawanya? Jadi gini, kalau orang sudah punya penyakit jantung misalnya, dia sudah bertahun-tahun tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Tapi begitu dia kena COVID, kok tiba-tiba jantungnya memburuk, meninggal. Itu kan dari COVID-nya, yang anggaplah yang pemicunya untuk jadi penyakit bawaannya semakin berbahaya. Begitu. Untuk kasarannya COVID itu menempel gitu ya jadinya. Ya pemicu untuk membuat penyakit yang dia punya menjadi lebih ganas lagi, akhirnya mau nggak mau meninggal. Jadi kalau orang sehat terus dia positif, dirawat, diisolasi, ya dia nggak ada gejala apa. Setelah nanti perawatan selesai, di swab 2 kali negatif, dia dinyatakan sudah sembuh. Dan setelah sembuh itu dia berarti sudah punya antibodi di tubuhnya untuk melawan COVID itu, gitu. Makanya orang yang survive itu rata-rata orang yang tidak punya komorbid. Sebenarnya sih orang yang paling rentan banget bisa terkena COVID itu orang-orang yang anak-anak, dewasa, atau orang tua sih sebenarnya. Yang pernah saya tahu rata-rata kebanyakan itu orang tua yang punya penyakit itu, penyakit bawaan. Anak kecil yang imunnya belum lengkap, yang imunnya belum sekuat kita, sama orang yang sudah sepuh.
sepuh, apalagi yang orang perokok, karena perokok kan jelas menyerang paru, sedangkan COVID ini kan banyak dari paru. Kalau menurut kamu sendiri nih Mas Bro ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, upaya masyarakat, upaya pemerintah tuh kayak gimana sekarang? Apa sudah optimal atau ya kayak gimana menurut kamu? Kalau untuk saya, apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang ini bagus setelah adanya pandemi ini. Setelah adanya pandemi, jadi sampai yang kita lihat sendiri kan banyak rumah sakit yang penuh bednya. Jadi mau nggak mau pemerintah harus sampai membuat namanya rumah sakit darurat, yang dia tuh di lapangan, terus bangun tenda isinya bed kasur-kasur gitu untuk pasien-pasien. Ini sudah bagus, cuman masalahnya yang kita alami sekarang, kita tuh kekurangan tenaga, karena memang sejak awal dari dulu tenaga medis Indonesia itu perbandingannya terlalu sedikit dengan jumlah masyarakat yang ada. Jadi kan harusnya kayak satu dokter itu menangani berapa pasien gitu, tapi di Indonesia tuh satu dokter tuh bisa menangani 1000 pasien, jadi 1/1 banding berapa itu sangat-sangat kurang. Apalagi dengan di tengah sekarang yang banyak dokter meninggal, perawat meninggal, dan dokter itu bukan cuma dokter umum, dokter spesialis ada yang meninggal. Baru kemarin saya baca di Surabaya itu 3 atau 4 dokter spesialis itu meninggal. Padahal dokter spesialis kan dia yang sudah lebih ahli lagi daripada ini. Kalau mereka meninggal kan mau nggak mau kan akan beban ke teman sejajarnya kan semakin besar. Loh sebenarnya itu kan itu sudah lengkap semua tuh. APD-nya sudah lengkap. Menurut itu karena kenapa ya? Apa teledor atau kayak gimana kok bisa masih terjangkit? Karena kan mereka sudah ahli. Balik, karena kayak saya bilang tadi kan memakai APD lengkap tidak menjamin 100%, tetap ada celah. Terus yang kedua, kalau kerjanya berlebihan mau nggak mau kan mereka pasti kelelahan kan salah satu yang membuat imunnya turun juga. Terus saat mereka membuka APD, saat mereka sudah ganti baju, mereka keluar, mereka nggak tahu nyentuh apa misalnya, itu kan mereka bisa terkena juga. Jadi ya makanya tuh kenapa yang masyarakat yang tidak pakai APD selengkap seperti kami aja kok lebih enteng gitu. Padahal kami yang pakai APD lengkap aja masih takut bisa kena, bisa bawa ke keluarga. Nah, masyarakat yang hanya sekedar pakai masker aja susah, keluaran ngumpul gitu, nggak tahu yang dropletnya nyebar ke siapa gitu. Itu kan bahaya. Oke Mas Bro, apa benar sih ada yang mengganjal dalam pikiran saya? Di berita itu kan masih banyak orang yang kadang masih belum sadar, terus masih belum di wilayah-wilayah tertentu juga masih ada yang merasa enteng dengan pandemi seperti ini. Itu sebenarnya benar nggak sih menurut kamu? Sepenglihatan saya itu benar, karena gini, pandemi ini kan sudah bukan pandemi yang baru, bukan yang baru-baru viral, tapi kan kita sudah, Indonesia ini kurang lebih sudah menjalaninya sekitar 3 bulanan. Tapi kok ya susah banget untuk diajak diam di rumah gitu. Soalnya gini, kan dulu pernah ada yang bilang cara satu-satunya untuk mencegah ini kan diam di rumah, tidak keluaran selama berapa ini sampai COVID-nya hilang. Fakta di lapangan, orang yang butuh uang, butuh makan, mereka akan keluar rumah bekerja. Bekerjanya itu tidak sesuai dengan protap yang ada. Jadi harusnya pakai masker, harusnya yang benar jaga jarak. Susah lihatnya. Pasti ada 1 atau 2 yang nggak pakai masker. Contoh di Surabaya misalnya, ada kemarin di pasar, saya lupa nama pasarnya, pedagang apa nggak pakai masker, begitu ketahuan positif, ternyata begitu sekitarnya di swab banyak yang positif juga kan, akhirnya pasarnya di lockdown. Itu kan artinya mengganggu teman-teman yang lain yang mencari uang kan situ. Dampaknya. Iya. Karena mereka rata-rata merasa pakai masker tuh nggak bisa nafas katanya gitu. Kebanyakan mereka mikirnya daripada mereka mati karena nggak bisa nafas, masa sih mereka pasti mati karena COVID? Mereka seenteng itu gitu loh mikirnya. Iya, betul sekali. Di TV ada kayak gitu. Jadi gini, tujuan masker itu kan untuk mencegah penularan. Dan yang pakai masker tuh harusnya bukan cuman kalau tetap pasal-pasal 1 lawan 1 berdua gini, bukan satunya pakai satunya enggak, tapi sama-sama pakai. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya yang satu batuknya itu nggak kena ke dia, tidak terhirup. Yang satunya batuk juga tidak terhirup ke yang sebelahnya. Jadi kalau misal yang pakai cuma 1, sana batuk, sana kan berarti keluar dropletnya lebih banyak. Mau nggak mau kan peluang untuk kenanya lebih besar lagi. Lebih besar.
gitu. Makanya kenapa pakai masker tuh semua orang harus pakai sekarang kalau emang mau new normal ya. Cuma kalau menurut saya sendiri yang dimaksud new normal nih sulit untuk dilakukan karena berdasar sejarah flu Spanyol kalau nggak salah 100 tahun yang lalu itu berakhir dalam 2 tahun dengan memakan korban sekitar 50 juta itu sedunia. Itu tingkat kematian tertingginya justru terjadi di gelombang kedua. Jadi saat orang-orang, kalau kita mau bilangnya normal ya, berarti kita sudah beranggapan gelombang 1 sudah selesai, kita hidupnya normal. Yang ditakutkan adalah orang enteng, gelombang keduanya terjadi lagi dengan lebih besar. Padahal kalau saya sendiri melihat gelombang 1 ini sampai sekarang masih belum turun loh. Dan malah justru naik. Masih naik. Katanya ada rencana new normal. Makanya kalau saya sendiri lebih setuju dengan tetap melakukan PSBB, tapi bagi yang bekerja, bagi yang tetap membutuhkan biaya untuk hidup, oke, mereka bekerja, mereka mencari uang, tapi tetap dengan protap yang benar. Jadi kalau misal di pasar ya nggak kayak dulu lagi pasar yang kalau pasar tradisional tuh nggak pas yang numpuk jadi satu tuh nggak kayak gitu ya, kasih jarak lah sedikit gitu. Jadi saat pembeli pun kalau pembeli pun mau masuk juga pakai pakai masker, cuci tangan dulu, belinya gantian misalnya, atau mungkin cara-cara lainnya bisa. Tapi kalau sekarang pasar tradisional aja tetap numpuk. Nah itu begitu satu positif apa nggak nyebar ke banyak orang nantinya gitu. Susah ya. Ada isu beredar kalau kita akan menghadapi new normal. Sebenarnya tenaga medis sendiri itu setuju nggak sih di sikon yang seperti saat ini tuh new normal dilaksanakan? Dari sisi tenaga medis ya sama sekali nggak ada kata setuju. Karena begini, sampai saat ini grafiknya itu belum turun. Kecuali grafiknya turun atau mungkin bisa tidak ada, silahkan kita mulai new normal. Atau mungkin kalau emang mau new normal silahkan, tapi tidak merata ke seluruh Indonesia. Jadi kan ada beberapa kota yang memang grafiknya sudah turun, ada yang sampai seminggu sudah tidak ada. Oke, kayak yang kota-kota seperti itu bisa new normal. Cuma kalau kota-kota yang grafiknya masih naik, masih ada, meskipun 2 hari tidak, nanti 3 hari ada lagi naik lagi. Jangan dulu lah. Itu kota-kota yang kayak gitu tuh pasti begitu mulai new normal, selang sebulan aja naiknya tinggi lagi nanti. Dampaknya dari. Iya. Menurut kamu sebagai tenaga medis kan sekarang masa perubahan sebelum lebaran dan setelah lebaran pasti akan ada orang yang banyak mudik tuh. Nah sekarang tuh lebih meningkat atau menurun sih sebenarnya? Yang mudiknya apa gimana? Meningkat. Mudiknya karena. Oh jelas meningkat karena dulu gini, dulu saya sempat buat WA story itu gini. Oke lah, silahkan berburu baju baru untuk lebaran, tapi setelah lebaran pasti akan berburu kain kafan. Bolehlah kalau dilihat data antara pasien yang meninggal, pasien yang positif sama pasien yang positif setelah lebaran, grafiknya lebih tinggi mana? Kemarin Indonesia sebelum lebaran paling tinggi kalau nggak salah 600-an apa 700 gitu. Setelah lebaran ada yang 900, kemarin 1200, 1100 lagi. Secara pelan-pelan melampaui rekor-rekor sebelumnya. Dari situ kita masih belum sadar ya sebenarnya. Ya makanya kan sempat 2 minggu yang lalu, mungkin beberapa minggu kemarin kan ada tagar Indonesia terserah. Oh iya benar. Nah ya kan, itu salah satu bentuk kelelahan kami sebagai tenaga medis. Karena gini, kami tenaga medis sudah pasti kerjanya lebih berat. Gak usah jauh-jauh, pakai APD aja itu panas loh. Gak usah 3 jam, sejam aja pakai APD kalau mau. Gak usah gerak lah, kalau mungkin ada relawan yang mau pakai APD 1 jam, gak usah gerak, dia duduk aja gitu, rasain aja panasnya gimana. Iya, belum lagi ketakutan kita membawa ke rumah, ke keluarga. Makanya saat ngelihat orang-orang yang waktu itu mall dibuka, orang-orang keluar pas mendekati lebaran tuh, itu buat kami tuh sedih banget. Kayak yang kita yang di belakang tuh seperti itu. Iya. Kan cuma ya kayak nggak ada apa-apa. Jujur aja. Setiap kali saya pribadi melihat ada teman-teman saya yang meninggal di Surabaya, saya tuh nangis loh. Gak kebayang gimana sudah capek kerja, sudah berusaha jaga diri, sampai akhirnya kena berkorban demi masyarakat. Masyarakatnya kayak gitu tuh. Itu Gemes ya. Kalau disuruh jujur-jujuran ya, kamu lebih pilih
pengen tetap menangani ini, kalau disuruh pilih ya, seandainya kamu ada dua pilihan nih, kamu pengen tetap menangani ini tapi dalam konteks masyarakatnya juga mematuhi peraturan, atau kamu ingin ya sudahlah, memang sesuai tagar itu ya gitu, berhenti dalam artian tidak mau ngurus ini lagi kayak gitu. Sudah terserah masyarakat. Kalau saya yang saya rasakan sekarang ya, saya tuh begini, saya rasakan saya begini. Bagi saya sendiri ya sudah, mau naik berapapun, mau meninggal berapapun, silahkan, terserah. Jujur aja, saya rasakan seperti itu. Jadi saya sudah nggak peduli mau itu naik 100, mau naik 1000, mau meninggal 1000, kayak ya udah terserah, saya nggak peduli. Yang penting saya, keluarga saya aman, saya tetap bekerja, berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin melayani masyarakat. Terlepas dari berapa naiknya, berapa, ya udah, saya nggak peduli sekarang. Karena capek. Dulu waktu awal-awal COVID itu, awal di sini, hampir setiap hari, hampir berapa jam sekali, saya mesti posting story WA, edukasi ke beberapa grup yang saya punya di WhatsApp saya. Tapi sekarang udah jarang, ya karena sudah diedukasi, sudah di TV, di media sosial sudah, tapi faktanya masih kayak gini loh masyarakat. Ngerasa kayak ya percuma Nah, kita yang ya udah, yang penting sekarang untuk saya sendiri, saya kerja, saya pakai APD, saya aman, keluarga saya aman, ya udah. Yang terlepas yang mau naik berapa, yang positif berapa, ya wes enggak. Tapi kan kalau seperti itu, kamu sebagai garda terdepan, terus yang melindungi masyarakat siapa kayak gitu? Garda terdepan itu sebenarnya masyarakat loh. Oh, masyarakat sendiri Garda ya. terdepan kami itu sebagai garda terakhir. Makanya kan kalau dalam perang, pasukan terdepan tuh kan yang pasukan yang benar-benar harus mematuhi yang belakang. Nah kalau sampai yang belakangnya aja tembus loh, ada petugas kami, ada teman-teman kami yang meninggal, kan berarti depannya ada yang salah. Jadi kalau ibarat perang kan, kami petugas ini kan bagian menyembuhkan yang luka, menyembuhkan yang kena senjata. Lah kalau sampai ada kami yang meninggal, ada tenaga medis yang meninggal, berarti kan depannya ada yang keliru, berarti depannya ada yang lobang kan. Makanya benar-benar harusnya yang benar tuh masyarakat, warga dan tenaga medis semua itu benar rapat, benar-benar menjaga barisan gitu. Lah ini dibilang menjaga barisan, sudah dikasih tahu seperti ini, dikasih tahu seperti itu, berapa bulan selalu ngasih edukasi, faktanya apa? Malah justru semakin meningkat tiap hari kan. Grafiknya ada grafik tuh. Grafiknya naik. Ya, menurut Mas Bro sendiri, sikapnya pemerintah itu kira-kira menurut Mas Bro itu sudah cukup nggak sih menurut kamu gitu dengan fakta yang ada sekarang ini? Saya pribadi akan bilang kalau pemerintah telat ngambil keputusan. Karena begini, kami sebagai tenaga medis sudah dengar kabar yang di Wuhan itu kan dari Desember. Harusnya pemerintah tuh bisa ngasih kebijakan yang lebih awal. Jadi misal kayak kan pusatnya Indonesia kan Jakarta, jelas Jakarta harusnya bisa di lockdown lebih awal lagi. Kenapa? Karena ini semuanya dari situ. Jadi orang keluar masuk dari situ, akhirnya mau nggak mau sebar. Begitu tersebar Jakarta, orang ada yang mudik, ada yang keluar kota, akhirnya baru ke kota-kota lain. Kalau bagi saya sebenarnya pemerintah telat mengambil keputusan itu, dan itu akhirnya mau nggak mau menyebar di Indonesia. Fatalnya di situ. Kan kita Setelah rame baru di perkotaan. iya, kan fakta lah, banyak di sosial media, di Google atau dimanapun ada omongan seorang pejabat yang alah nggak kira kita kebal makan nasi kucing segala macam. Ada ngomong kayak gitu kan, itu kan udah menunjukkan tidak seriusnya awal-awal ada COVID itu. Selalu meremehkan. Iya. Padahal kenyataannya sekarang justru yang paling harus diperhatikan ya itu kan ya, diperhatikan. Jadi kalau menurut saya sendiri sebagai tenaga medis, kalau misal pemerintah waktu itu bisa lebih awal ngambil keputusannya, mungkin tidak akan separah ini. Cuman ya sudah terlanjur kan. Sekarang bagaimana caranya pemerintah maupun kami maupun masyarakat itu benar-benar bisa kompak untuk menurunkan grafiknya ini. Nah sampai saat ini grafik tuh naik aja terus. Nah entah itu gini, di tempat lain tuh ada yang berhasil dalam waktu 3 bulan tuh berhasil ada. Iya, Ini memang grafiknya turun, bahkan tempat tidak ada gitu. Dan begitu mereka bukanya normal lagi, kok grafiknya naik, tutup lagi sama mereka. Gitu. Berarti kita sudah anggaplah menurut kamu nih ya, kita kan sudah anggaplah sudah terlanjur kayak gitu ya. Kita tuh harusnya kayak gimana sekarang? Mestinya masyarakat kita ya untuk bersama-sama lagi kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi,
harusnya ya harusnya masyarakat yang mereka tuh bisa kerja dari rumah, yang bisa kerja dari rumah, yang bisa untuk tidak keluar, misal siswa ya. Kan saya lihat sendiri karena banyak anak-anak yang nongkrong kalau malam habis maghrib gitu nongkrong. Mereka kan oke sehat, tapi kan mereka tidak menyadari bahwa mungkin mereka OTG statusnya. Saat mereka pulang ke rumah, mereka kontak sama orang tua atau mungkin sama kakek nenek yang punya komorbid, atau sama adiknya atau sama anaknya yang punya anak masih kecil, bisa tertular kan di situ. Kan yang Pamekasan yang bayi usia berapa 28 hari itu kan diberitakan karena dia tertular karena digendong sama tetangga. Itu kan dimakan bahwa tetangganya tidak apa-apa kan itu statusnya kayak gitu. Jadi makanya kalau menurut saya sudah terlanjur oke. Sekarang bagi orang-orang yang benar-benar bisa di rumah, yang tidak harus keluar, yang bisa stay di rumah lah, diam di rumah. Kalaupun harus keluar bekerja, pakai protokol yang benar, pakai masker, siapin kalau mau cuci tangan nggak usah hand sanitizer, sekarang sabun kecil aja, sabun cair, ya. Sabun kecil olesi sedikit, kasih air, sudah cuci tangan, bersih, simpel kan, nggak ribet. Dan gimana ya, dan pemerintah juga menurut saya apa-apa yang sudah dijanjikan mohon untuk segera direalisasikan, misal BLT atau bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu tuh diberi gitu. Karena kalau saya sendiri melihat itu kayak pernah waktu di suatu tayangan di TV, ada seorang tukang ojek online, dia bilang gini, kami akan patuh asalkan kami dikasih makan. Iya benar, karena mereka kadang masih di luar karena mereka buat makan tuh. Iya, itu makanya kalau pemerintah bisa menyediakan itu, pasti masyarakat akan diam di rumah, nggak akan keluar, nggak akan kemana-mana. Ya juga sih. Tapi ya untuk mengatur sekian banyak masyarakat kan butuh waktu juga mungkin ya. Ya itu memang harus ada kerjasama, dan untuk masyarakat sendiri memang dibutuhkan tuh kesadaran diri masing-masing. Nah kalau untuk saya sendiri melihatnya tuh sampai saat ini di kota ini tuh yang pakai masker dan tidak tuh sekitar 50-50, 50-50. Ada dua kubu lah ya, antara kubu yang percaya dan kubu yang meremehkan kayak gitu mungkin. Itu gimana ya, maksudnya ya kalau tetap ada yang nggak pakai masker ya sama aja, penyebaran pasti ada. Dan ini lagi yang mau saya sampaikan, ada kasus kejadian unik di Pamekasan. Jadi kayak dulu ada pasien positif di suatu daerah, mau dijemput sama petugas medis, malah dijagain sama keluarganya, nggak dibolehin dijemput sampai bawa celurit tuh, kalau kata orang dulu bilang mau carok. Itu kan lucu. Ada juga yang pasien meninggal positif COVID, dijemput paksa sama keluarganya, nggak mau dikuburkan secara protap. Terus juga ada pasien yang dia positif lalu keluarganya dikucilkan sama masyarakat. Itu ada, maksudnya itu begini, tolonglah yang seperti itu tuh jangan sampai terjadi. Apa yang sudah ada protokolnya, ada yang sudah peraturannya, ya tinggal diikuti. Dan kalau nggak mau keluarganya tertular, ya dijaga. Kalau nggak pengen keluarganya kena, ya jangan keluar rumah. Dan sekarang begitu sudah kena, begitu sudah positif sampai meninggal, nggak terima jenazahnya dimakamkan sesuai protokol. Kan nggak boleh gitu. Ada tetangganya yang positif malah dikucilkan, kan harusnya bisa saling membantu. Jadi ada tetangganya positif, keluarganya jangan dikucilkan, tapi keluarganya disupport, entah dikasihkan makan, entah biar gak keluar rumah. Kan banyak, itu kan lebih adem sih. Indonesia kan terkenal dengan gotong royongnya, kerukunannya kok, tapi saya melihat di pandemi kayak sekarang nih sedikit, bukan nggak ada, sedikit adanya. Kan gimana ya? Kalau kayak gitu terus ya kapan mau selesai pandemi ini? Misalnya kalau ada pasien yang sudah meninggal, ya sudah, relakan yang sudah meninggal mau dikuburkan secara protokol. Memang sudah aturannya seperti itu. Jangan sampai sudah dibungkus peti, dibuka, dimandikan. Itu kan ada kasus di Sidoarjo kalau nggak salah. Ada. Dibuka, yang mandikan 15 orang positif semua, akhirnya positif nyebar lagi ke tambah banyak ya. Iya. Tapi juga ada yang gini Mas Bro, di masyarakat itu kadang
takutnya untuk memeriksakan diri sendiri itu takut karena ya beritanya kadang ada yang sampai katanya cuman flu-nya dari lama tapi sudah didetek. Itu benar nggak sih? Gini, pinternya COVID ini gejalanya tuh kayak penyakit biasa. Bahkan ada yang dia itu kalau di penyakit namanya pneumonia. Jadi orang yang positif COVID atau orang yang kena COVID pasti pneumonia. Tapi orang pneumonia belum tentu COVID. Pinternya COVID itu. Jadi kalau menurut saya kalau masyarakat takut, harusnya nggak usah takut. Kalau mau periksa sudah periksa aja. Toh itu kan juga bentuk perlindungan diri ke keluarganya, ke dirinya sendiri, keluarganya dan sekitarnya. Rasa takut tuh, iya memang sampai sekarang memang ada mindset orang-orang seperti itu. Kalau menurut saya gini, sebagai tenaga medis, semakin kita cepat memeriksakan diri, semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, semakin cepat tolong untuk sembuh. Tapi kalau dibiarin lama-lama, mau nggak mau, entah itu tersebar, entah itu memburuk untuk dirinya sendiri, begitu buruk baru bawa ke rumah sakit. Ya kalau sampai meninggal jangan salahkan kami tenaga medis. Kami sudah berusaha loh. Kenapa kok baru sekarat yang dibawa ke sini? Kenapa nggak dari awal gejala? Enggak, ada juga yang kayak gini maksudku. Orang itu mungkin bukan COVID, bukan karena COVID, tapi punya sakit dari lama. Tapi kenapa ada berita juga yang diklaim Langsung sama itu COVID. Jadi ada yang sampai unjuk rasa katanya ke ada keluarga nggak terima aja tuh. kayak gitu. Itu sebenarnya benar atau emang kayak gimana? Salah berita. Allah alam ya kalau itu. Cuma kalau saya melihat mungkin ada beberapa rumah sakit yang memanfaatkan peluang. Soalnya gini, yang saya tahu pemerintah itu kan mengucurkan dana untuk pasien COVID ini. Jadi kalau ada rumah sakit yang dia punya pasien COVID, pemerintah tuh kayaknya akan ngasih dana apa gitu kalau nggak salah ya. Mungkin ada rumah sakit yang sengaja membuat seperti itu, mungkin ada. Cuman kalau yang saya alami sendiri, yang saya terjun sendiri di rumah sakit tempat saya bekerja, selama itu hasilnya positif COVID ya belum COVID. nggak ada yang apa namanya, kalau orang-orang bilang kan ada yang bilang ini komunis, ini PKI gitu, konspirasi bahkan gitu. Kalau saya sendiri bilang gini, terlepas itu benar konspirasi atau enggak, tapi COVID itu nyata. COVID itu adalah, kalau ada orang bilang COVID itu bohong, itu kan permainan Cina orang gini. Terus teman-teman saya yang meninggal karena apa? Mereka itu merawat yang sudah pakai APD, sudah berusaha, bahkan nggak ketemu keluarga 3 bulan, nggak pulang ke rumah. Mereka sakit, mereka meninggal untuk apa? Sia-sialan berarti. Mungkin ada orang-orang yang berpikiran ini konspirasi, ini ya sudah. Kalau memang berpikiran kayak gitu, ya monggo aja, coba jadi relawan, masuk ke suatu rumah sakit yang ada isolasi pasien positifnya, nggak usah pakai APD. Kalau dia memang nggak kena COVID, dia luar biasa. Mungkin Superman zaman sekarang. Oke nih, menurut kamu ada pesan-kesan nggak sih buat masyarakat gitu? Untuk dari saya, untuk masyarakat semua, tolonglah, kalau memang mau beneran new normal, tunggu grafiknya turun. Bagi yang tetap bekerja, pakai APD yang sesuai, masker ada dan dipakai loh ya. Karena saya tadi melihat perjalanan ke sini aja tuh ada yang pakai masker tapi cuma taruh di leher. Jadi nggak dipasang masker tuh, tolong dipasang. Terus sedia kalau memang nggak punya hand sanitizer, sabun cair yang kecil segitu, sama air botol sudah. Dan yang paling penting hindari kerumunan, karena banyak anak muda yang sekarang yang saya lihat masih sering ngumpul-ngumpul, nggak pakai masker. Itu yang bagi saya harus dilakukan. Jadi pakailah APD bagi yang harus keluar ya, bagi yang benar-benar harus keluar, bukannya cuma pengen jalan-jalan tuh ditunda dulu lah. Bagaimana harus keluar tuh pakai APD yang benar, masker, sedia hand sanitizer atau sabun cair itu, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau memang sakit jangan paksa keluar meskipun tuh harus. Minta tolong ke orang lain atau apa gitu. Pokoknya benar jaga diri dulu. Karena kalau masih kayak gini, mungkin sejarah 100 tahun lalu akan terulang lagi. Yang lama itu ya. Berarti emang
imbasnya juga pasti ke kita sendiri ya. Ya karena gini, pernah beberapa yang saya baca di koran, ada dokter yang bilang gini, kalau mau menerapkan new normal itu sama aja dengan menerapkan pola yang herd immunity. Jadi siapa yang kuat itu yang bertahan, siapa yang lemah itu yang akan mati. Kalau itu terjadi di Pamekasan, di kota ini, yang positif itu akan sampai ke 70% dari populasi itu akan positif dengan tingkat kematian 5%. Jadi hitung aja sendiri, kalau misal penduduk di kota ini 1 juta, 70%-nya kena, 5% yang meninggal berapa? Banyak banget ya. Begitu. Jadi kalau anggap 1 juta, 70% berarti 700.000 yang positif, tingkat kematian 5% berarti sekitar 5 juta. 50.000. Berarti butuh 50.000 orang korban untuk selesai COVID di kota ini. Belum di Indonesia. Ngeri banget, jangan sampai lah. Jadi benar-benar kita sebagai masyarakat, ayolah kita kerjasama, gotong royong, saling membantu apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan yang kita jalankan. Sebagai tenaga medis, Mas Bro ini sudah melakukan yang terbaik buat masyarakat, karena masyarakat, kata Mas Bro ini, adalah garda terdepan. Jadi garda terdepannya adalah masyarakat. Nah, sebagai garda terdepan kita harus menjaga, saling kerjasama ya, kayak gitu, biar Mas Bro ini sebagai tenaga medis nggak kewalahan, karena ya, banyak yang dipertaruhkan gitu ya tenaga medis ini betul. juga, selain mereka harus terjun langsung menangani pasien yang menderita COVID, mereka juga gimana ngadepin keluarganya gitu ya, nggak sih, untuk menghadapinya gitu. Apalagi kalau ada tenaga medis yang punya anak kecil, yang itu katanya Mas Bro tadi, kalau paling rentannya adalah orang tua dan juga anak kecil kayak gitu. Oke, semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat banget. Terima kasih. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tentunya buat Mas Bro sendiri, semoga tetap semangat lah ya, Tetap sehat gitu ya. sehat juga. Salam buat teman-teman, terima kasih sudah berjuang sudah gitu. berjuang di kota kita ini ya, dan semoga pandemi ini segera berlalu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah hadir di studio kita kali ini. Buat teman-teman juga yang ingin share pengalaman ceritanya, bisa nanti kita taruh di link deskripsi di bawah. Terima kasih udah nonton di video kita kali ini. Semoga pandemi ini segera berlalu, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.